Shalom cantik kids guys ya. Nah hari ini Cici mau membawakan renungan mengenai bayi yang tertukar. Sebagai ilustrasinya Cici mau cerita sedikit tentang anjing. Gimana kalau perasaannya anjing kalian diperebutkan sama pemilik yang lain? Apakah kalian rela? Tapi keputusannya ya udah, siapapun pemilik anjing yang masih hidup kita penggal saja biar sama-sama meninggal. Kira-kira kalian rela nggak membagi anjing kalian ke orang lain? Otomatis kalian pasti rela kan, karena kalian tidak mau anjing kesayangan kalian itu sampai dipenggal. Nah, cerita sedikit mengenai Raja Salomo yang mengambil keputusan mengenai bayi yang tertukar. Kita boleh baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Yuk kita baca ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 16. 1 Raja-Raja 3 ayat 16. Yuk kita baca. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari yang ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah dia bukan anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang mati dan anakmulah yang mati. Anakmulah yang hidup, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang hidup mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepada bayi itu yang hidup dan jangan sekali-kali membunuh dia, dan itulah ibunya." Ketika mendengar orang Israel keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Cerita Cici sampai di sini dapat kita lihat bahwa Salomo mengambil keputusan dengan segala penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Salomo sangat bijak mengambil keputusan ini untuk dia mengetahui siapa pemilik dari bayi yang hidup itu sesungguhnya. Karena bayi yang sudah mati, ibu dari bayi yang sudah mati ini pengennya ya udah biar dua-duanya mati aja, biar dua-duanya gak ada yang memegang bayi itu. Tetapi kalau ibu yang memiliki bayi yang kandung ini, dia tuh gak rela kalau sampai anak kandungnya ini dibunuh sampai mati. Begitulah hikmat Salomo yang diberikan oleh Tuhan. Cerita Cici sampai di sini, semoga bisa bermanfaat buat renungan kita pada pagi hari ini. Shalom, cantik kids guys ya.